Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sehat walafiat, dan dalam kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya tak lupa juga, salawat serta salam senantiasa kita haturkan keharibaan Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, saya Irmala Septiana akan kembali untuk Anda tentunya kali ini masih dalam program Inspirasi Sukses bersama Kausar Management. Dan seperti biasa pemirsa, saya akan kehadiran narasumber yang tentu Anda lebih mengenalnya pastinya ya, Kang Edvan M. Kausar, seorang motivator nasional sekaligus founder dari Kausar Management. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke hari makin seger aja kayaknya ya. Harus. Makannya apa sih? Makannya pecel. Makan pecel, ayam. sayur-sayuran ya. Ayamnya belakangan Pecel disebutnya. ayam TV-mu. Oh, Masya Allah. Luar biasa sekali. Sehat ya Kang ya. Semoga bisa berbagi lagi bersama dengan pemirsa. Dan kita seperti biasa pemirsa kehadiran bintang tamu. Dan kali ini sangat menarik sekali karena beliau adalah sangat muda sekali. Tapi sudah menjadi seorang CEO dari Primecom PR. Yakni adalah Atang Fauzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua pasti percaya ya masih muda ya, muda sekali ya. Saya sampai bingung mau manggilnya apa, Dek gitu ya. Masya Allah luar biasa sekali. Tapi sukses. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pemirsa, sesuai kali ini saya menghadirkan orang-orang yang sangat sukses sekali pastinya. Kenapa? Karena kali ini kita akan bahas tentang bagaimana mengembangkan bisnis melalui media. Nah ini sesuai ya, kenapa harus yang muda, kemudian yang sukses juga begitu, karena memang biasanya orang-orang yang melek media di era sekarang ini biasanya itu diawali sama anak-anak muda. Jadi saya menghadirkan contohnya langsung di bintang tamu kita kali ini. Dan pastinya pemirsa, untuk Anda yang masih memiliki bisnis atau baru ingin berbisnis, pasti bingung. Bisnis yang sudah memiliki merek yang terkenal pasti bisa dengan mudahnya menjual produk mereka. Tapi bagaimana dan apa kabarnya jika Anda baru mau merintis, apalagi dengan merek yang baru, ya kan? Itu pasti akan sangat kesulitan, begitu ya. Kang Edvan, bicara tentang media, sedekat apa Kang Edvan dengan media? Sedekat ini. Sedekat ini. Ya, saya termasuk orang yang telat muncul di media. Saya mulai karir sudah cukup lama, tapi muncul di media telat. Ya, sebetulnya ya karena saya dulu kurang memunculkan diri di media aja sih. Tapi itu terasa banget gitu. Kenapa? Karena ada beberapa motivator lain, pembicara lain, atau public speaker lain yang muncul jauh setelah saya, tapi langsung masuk media. Dan sekarang namanya jauh lebih melejit dibandingkan saya. Ya. Gitu. Jadi itulah pentingnya media. Jadi dengan media, kita bisa menumbuhkan personal branding atau brand dari perusahaan kita, produk kita. Gitu. Jadi ketika kita sudah muncul di media, orang akan melihat eksistensi kita. Bahkan jangankan kita deh, dulu saja ada coklat macam-macam ya, zaman kecil tuh ya, ada coklat yang terbang ya. Betul ya, terkenal banget tuh ya. Mereknya pasti tahu nih. Iya, tapi sampai sekarang saya masih berpikir, sekarang nih ya beberapa saat yang lalu saya berpikir, ini coklat masih ada nggak ya? Dan sempat lupa lama. Kenapa? Karena dia sudah nggak ngiklan lagi. Karena dia sudah tidak lagi muncul di media. Sehingga ketika sebuah produk atau seseorang sudah lama tidak muncul lagi di media, sedangkan dulu dia misalnya pernah menumbuhkan brandingnya, tiba-tiba hilang, orang akan kehilangan eksistensinya. Dia akan kehilangan eksistensinya, maksud saya, dan orang akan menganggap dia sudah punah. Dia sudah bangkrut, dia sudah nggak ada. Padahal masih ada. Sampai sekarang masih bisa kita temukan, masih kita bisa makan, dan persis sama seperti yang dulu ketika kecil kita makan. Bahkan harganya juga sudah lebih tinggi ya dibandingkan yang dulu. Tapi karena dia tidak lagi muncul di media, bahkan beberapa minuman pun sama, ya sudah, kita menganggap sudah tidak ada. Nah, itu pentingnya media. Nah, Kak Edvan ini termasuk orang yang secara teori demikian dan percaya dan merasakan manfaatnya secara langsung. Betul. Gitu ya. Betul. Tapi kalau Mas Atang, Pak Atang, Atang, aku panggil Mas aja ya. Mas Atang ini Primecom PR. Apa itu? Primecom PR itu merupakan perusahaan strategi komunikasi. Jadi kita bergerak di bidang jasa, agensi untuk mengkomunikasikan brand ataupun sosialisasi campaign dari lembaga sesuatu kepada masyarakat gitu. Kan apapun. Banyak brand baru, dia yang bingung nih.
marketnya kemana, pasarnya di mana nih, media apa yang perlu dibutuhkan. Nah, disitulah peran kami sebagai PR consultant memberikan strategi terbaik buat mereka supaya mereka berhasil melakukan campaign dengan menarik dan tepat sasaran. Intinya itu. Jadi memberitahu kemana seharusnya, kalau belok kanan, belok kiri, biar jalannya nggak makin jauh, tarifnya makin tinggi ya jadinya ya. Terutama membantu mungkin dalam edukasi pasar juga ya. Edukasi juga, pasar juga. Jadi target kami ini bukan hanya brand produk ya, tapi government juga banyak yang pakai. Karena government dalam mensosialisasikan kebijakan, contohnya kementerian lah. Setiap kementerian pasti mempromosikan atau membuat sebuah kebijakan yang ingin diterima oleh masyarakat. Nah, peran kami adalah dari Primecom PR ini adalah menyediakan atau memberikan masukan-masukan kepada kementerian. Ini loh Pak caranya supaya kebijakan yang Bapak keluarkan diterima di masyarakat. Oke, jadi walaupun kebijakan iya ya luar biasa, menteri aja dengerin Mas Atang ini ya, berarti kita juga harus dengerin. Tapi kalau Mas Atang tadi mendengarkan penjelasan dari Kang Irfan ya, kata Kang Irfan telat nih muncul di media gitu kan, dan apakah itu sudah sebuah strategi yang tepat untuk Kang Irfan? Bisa nggak sih dikejar? Bisa. Apalagi sekarang kan era teknologi ya, zaman digital. Media saat ini sudah mulai beralih ke digital ya. Televisi sudah berlomba-lomba untuk live streaming, lebih ke streaming ya. Terus juga koran-koran media cetak lebih ke e-paper. Terus juga media online semakin banyak sekarang. Dan juga peran media sosial, jangan dilupakan, itu media sosial sangat kuat banget. Nah, kalau misalkan yang dulu lupa ya diundang media kayaknya asal-asalan aja gitu. Nah, sekarang manfaatkan, setiap orang itu sebenarnya sudah punya media masing-masing kan. Sudah punya media sosial itu kan masing-masing gitu. Mau eksis gak perlu mahal. Tinggal punya handphone, smartphone, kamera, udah tinggal live. Kalau dulu kan harus di televisi, kan mahal ya. Sekarang teknologi semakin dimanfaatkan dan itu membantu brand itu semakin dikenal, semakin diterima oleh masyarakat gitu. Nah, tapi kalau misalkan semakin sekarang ini bicara tentang betapa mudahnya orang-orang untuk terkenal begitu ya, apakah PR consultant masih jadi satu hal yang mereka cari untuk memberikan masukan tentang strategi? Nah, sedikit orang yang di dalam perusahaan yang memiliki PR sendiri. Jadi setiap perusahaan, setiap lembaga, pemerintah kan ada hubungan masyarakat, ada humas, ada PR sendiri. Dan kendala mereka, apalagi di pemerintahan, mereka banyak yang di luar kemampuannya. Kami didukung dengan SDM yang berbackground ilmu komunikasi yang tentunya paham tentang karakteristik media seperti apa. Media massa itu seperti apa, marketnya kemana, kita bisa mengklasifikasikan gitu. Ini kebijakan ini contohnya media ini, kebijakan ini cocoknya pakai media ini. Kita bisa membeda-bedakan gitu. Dan hal ini kenapa lembaga ataupun perusahaan masih butuh gitu terhadap peran kami, karena melalui kami ide-ide kreatif yang belum mereka miliki itu bisa didapatkan. Iya gitu. benar juga sih, tapi apalagi soalnya gini ya, kalau orang udah jadi karyawan di suatu perusahaan kadang-kadang tugasnya humas, tapi yang dikerjainnya banyak gitu kan. Jadi kami membantu. Iya betul ya, kalau ini kan lebih concern gitu ya, jadi lebih fokus juga, betul sekali. Nah Kang Irfan, ini bicara tentang media tadi, sekarang apa yang dilakukan Kang Irfan untuk mengejar ketertinggalan di saat itu gitu? Salah satunya dengan bekerja sama dengan TVmu. Ya, kenapa? Karena saya melihat ya media Islam ini harus bangkit. Gitu ya. Salah satunya saya tergerak untuk bergabung bekerja sama dengan TVmu untuk menginspirasi Anda, pemirsa TV Muhammadiyah semuanya. Itu salah satu yang pertama. Kedua juga saya mulai nge-vlog. Di vlogger ya sekarang. Vlog gitu. Kemudian di Instagram juga, kalau dulu biasanya motivator itu berlomba untuk bikin quotes. Ya, kalau sekarang enggak, bikin video. Iya, video 1 menit, mulai dari video yang seperti ini, kitanya kelihatan, gitu. Atau video yang cuma suaranya doang, tapi iya, pakai background. udah banyak tuh, ya. Ustadz juga sekarang gitu loh. Benar. Ya, motivator juga gitu, saya juga kayak gitu. Nah, itu salah satunya. Dan juga video-video di YouTube, kemudian di Facebook, ya di medsos juga. Dan salah satunya ya kerjasama dengan beberapa media juga, termasuk dengan bantuannya Mas Atang ini. Ya, karena dengan bantuannya, produk-produk saya, kemudian training-training saya di lembaga training itu bisa dipublish ke berbagai media nasional yang kalau saya harus masuk sendiri itu bayarnya mahal gitu. Tapi saya terbantu dengan adanya Primecom ini justru dengan harga yang bagi saya masuk budget
tapi kemudian bisa terinformasikan ke seluruh Indonesia. Wow, jadi tentunya sangat membantu sekali. Yang penting sekarang bukan berarti kita ini nggak bisa jadi orang yang mempublikasikan apa yang kita punya atau produk atau bisnis. Jangan khawatir lagi ya, karena ternyata masih ada nih konsultan-konsultan PR yang siap membantu Anda pemirsa. Jadi kalau misalnya punya bisnis bingung, aku harus ngapain ya? Nah, bisa nih ke konsultan PR. Tapi produknya apa aja nih? Nah, untuk produknya kita kan ini program ya, disesuaikan dengan marketnya seperti apa. Yang namanya program PR itu kan berdasarkan dari riset terlebih dahulu. Di riset programnya apa dan kita nanti sediakan. Yang pertama itu yang biasa kita lakukan adalah ya media relation. Jadi menjalin hubungan baik dengan media. Medianya kita pilih, kita sesuaikan. Media relation ini kan macam-macam ya. Bisa kita ngadain press conference, bisa ngadain media visit, media gathering, ataupun kita mendistribusikan siaran pers. Kita buat press release-nya, menulis sama fotonya, udah kita kasih ke media-media untuk kita arahkan, ini menarik nih untuk diangkat kayak gitu. Terus ada juga kalau untuk visualnya kita communication production ya, untuk mengkomunikasikan produk itu bisa dengan cara video visual, bikin video-video sosialisasi kayak misalkan mau sosialisasi tentang banjir di Jakarta dari sebuah layanan masyarakat. Nah, kita bisa visualisasikan gitu. Ini loh yang menarik untuk masyarakat. Nah, memberikan konsep yang kekinian, gitu, yang kekinian. Iya, betul. Bisa tiba-tiba ada di billboard gitu, gede di Bisa. jalanan gitu ya. Itu untuk brand ya. Kalau sebenarnya kan untuk PR itu ada dua. Yang pertama itu kita main di sales, ke penjualan ya. Untuk branding benar-benar ke penjualan itu biasanya yang diminta oleh produk-produk nih, untuk brand-brand terbaru khususnya, ataupun brand-brand yang lama yang mau rebranding segala macam itu perlu. Nah, itu biasanya pakai iklan. Banyak iklan yang sekarang bisa dipilih kan, bisa televisi kan, bisa radio, bisa media cetak, ataupun di OOH sekarang yang bioskop sekarang sangat menarik gitu untuk dipasang iklan di sana. Orang mau nggak mau jadi lihat menonton. Iya, terus ada juga yang benar-benar ke awareness. Nah, ini awareness ini yang biasa dipakai oleh government mungkin. Karena kalau awareness ini menuntut masyarakat supaya menerima apa yang dia sampaikan. Nah, awareness ini bisa dengan kayak tadi press conference kita pengaruhi dengan penggiringan opini ya. Ini bukan penggiringan opini ya. Buzzer. Itu strategi kita bilang Strategi, itu. Ya, betul. tapi itu jadi Media tantangan. setting ya? Apa? Ya. Iya. Teori media setting ya. Teori komunikasi. Jadi kita di sini jadi kayak kuliah lagi ya. Kuliah lagi komunikasi, tapi Tiga memang background yang sama itu kita. tantangan. Artinya di era sekarang pasti orang apalagi pemerintahan gitu ya, selalu punya kebijakan yang kadang tidak semua orang dan lebih banyak yang nggak setuju gitu, dibanding nggak setuju. Jadi kayaknya posisi konsultan PR ini sangat harus diperhitungkan gitu. Oke ya, laku banget berarti ya pasti. Oke, nah pemirsa nanti kita akan berbincang lagi, tapi bagaimana caranya agar kita kemudian tidak juga dikendalikan oleh media. Tapi kita tetap harus mandiri, tapi kita bisa memanfaatkannya. Usai jeda berikut ini di Inspirasi Sukses.